Ngeri, hubungi Mahkamah Internasional dan PBB Indonesia desak WTO dibubarkan. WTO sendiri saja sekarang aturan-aturannya dan tata kelolanya saja juga menjadi subjek dari banyak negara anggota yang menganggap bahwa WTO sendiri sudah harus direformasi. Dan kita melihat itu juga bahwa ini dalam konteks itu tadi ya, kita melakukan berbagai macam kebijakan untuk kepentingan strategis nasional itu, ya kita pertahankan. Kalau kita berani memutuskan dan tidak takut terhadap negara manapun, saat kita menstop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO, baru 2 bulan yang lalu kita kalah. Tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah, itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Halo Sobat Defense, dimanapun kalian berada jangan kemana-mana. Langsung saja mari kita cekidot. Perusahaan teknologi global kelimpungan akibat rencana Indonesia yang menolak perpanjangan moratorium sebanyak 108 asosiasi perusahaan teknologi. Termasuk di India dan Indonesia bersurat kepada WTO mendesak adanya pembaruan moratorium atau dibubarkan saja organisasi ini. Jika tidak dilakukan, mereka mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemegang global. WTO diketahui memperlakukan moratorium atas penggunaan tarif yang dinilai janggal dan seakan condong pada Uni Eropa. Aturan ini ternyata membuat negara ekonomi berkembang rugi jauh lebih besar dibanding negara maju berdasarkan laporan Reuters. Indonesia, Afrika Selatan, dan juga India mengancam untuk menolak perpanjangan moratorium tarif dan diperlakukan WTO. Dengan begitu, negara tersebut ingin adanya revisi moratorium dengan melibatkan seluruh negara yang berpengaruh dan memberi keadilan bagi setiap masyarakat dunia. Moratorium tersebut juga sangat merugikan negara berkembang, apalagi negara dengan menerapkan aturan yang sangat menguntungkan negara. Maju pajak impor bisa dikenakan atas produk industri hingga energi hijau dengan memberatkan pada negara penjual. Laporan riset On Touch memperkirakan moratorium tersebut membuat negara ekonomi berkembang kehilangan potensi pajak 8 miliar US dollar pada tahun 2017. Sedangkan potensi kehilangan pendapatan para negara maju hanya sekitar 212 juta US dollar. Memperkirakan potensi pendapatan yang hilang akibat larangan penggunaan tarif masuk produk di tiap negara. Negara dengan kehilangan potensi pendapatan terbesar adalah India dan China hingga ASEAN. India kehilangan 460 juta US dollar setiap tahun, sedangkan China kehilangan 492 juta US dollar. Adapun Indonesia merupakan si kehilangan 54 juta US dollar atau sekitar 667 miliar dari pendapatan bea masuk. Selain itu, pemerintah Indonesia pada Oktober 2022 ini mengabarkan bahwa Indonesia mengalami kekalahan gugatan oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau disebut Organisasi Perdagangan Dunia. Kegagalan gugatan di Indonesia di WTO oleh Uni Eropa buntut dari upaya pemerintah menegakkan kedaulatan atas kepemilikan sumber daya alam berupa nikel, di mana Indonesia melarang kegiatan ekspor biji nikel ke luar negeri pada awal tahun 2020 dan wajib mengembangkan seluruh nikel di dalam negeri. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah ini. Wassalam.